Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Batik. Podcast bareng Matik. Di sini aku ditemani. Nabila. Dan aku Satrio. Kalian dari kelas apa nih? Aku dari kelas A. Dan aku dari kelas D. Oke, tema podcast kali ini aku mau bicarain tentang efisiensi yang diadain FMIPA bulan-bulan kemarin. Wow. Oke. Menurut aku sendiri itu mengganggu ya. Karena ada beberapa orang yang jadi dia tuh kayak disabilitas gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalkan dia naik dari lantai 1 ke lantai 3 itu cukup amat sangat menyiksa bagi dia ya. Nah, selain itu juga ada orang misalkan bawa yang berat-berat itu loh, kayak misalkan bawa meja, bawa kursi dan lain-lain. Kalau misalkan diangkut dari bawah ke atas itu cukup memakan banyak energi dan juga kasihan juga ya ke orang-orang yang ngangkat, apalagi staff-staffnya kayak gitu. Ya sih, setuju sih. Soalnya kan kayak ada lift tapi dimatiin, jadi kita mau nggak mau harus naik tangga kan. Dan buat lift kan cuman buat AC kan yang di ruangan di yang lantai 3 itu bener-bener full dimatiin semua kan, dari sampai aula pun juga kena mati. Dan menurut aku bener-bener sangat ngeganggu banget sih. Apalagi kan waktu itu aku pernah ada kelas kan, di hari apa aku lupa, pokoknya kita tuh ada kelas dari pagi sampai sore, dan itu bener-bener di ruangan lantai 3 semua. Dan itu bener-bener kayak panas banget dan gerah, walaupun jendela udah dibuka tetap aja ruangan itu bener-bener panas. Dan kita tuh pembelajaran kita jadi terganggu gitu loh, karena jadi gerah, panas, dan jadi sumpek gitu, jadi sumuk. Dan jadi kita kalau mau mikir dan ngedengerin dosennya tuh kayak agak susah, karena gak gimana fokus juga gak fokus gimana sih kalau lagi panas gerah, terus kita disuruh dengerin dosen, jadi kan kayak nggak fokus kan. Jadi males jadinya juga. Jadi menurut aku bener-bener nggak nyaman, dan jadinya bener-bener kayak merugikan mahasiswanya itu sendiri dalam proses pembelajaran. Iya, gitu apalagi kan mahasiswanya tuh nggak 10-20 ya, satu kelasnya tuh 40 ke atas ya. Jadi bener-bener kayak penuh dan panas, nggak banget sih. Terus dengar-dengar ada dosen yang mindahin kelasnya gitu ya? Oh iya, dosennya sendiri pun sampai waktu itu benar-benar kepanasan dan kayak udah nggak kuat juga. Jadinya waktu itu dosennya sampai ngechat staff apa aku nggak tahu, sampai minta cariin kira-kira ada kelas yang kosong nggak di lantai yang lain, dan akhirnya waktu itu kita sampai pindah ke lantai 2. Selama itu biar kita nggak kepanasan gitu loh. Syukurnya dipindahin ya, kalau nggak panas banget tuh. Ya. Kalau menurut aku sih nggak worth it ya, karena kalau dibilang pemborosan, menurut aku AC di lantai 3 sama buat lift itu bukan pemborosan, karena itu kayak emang ya udah fasilitas aja dan emang udah dibuat buat kita pakai. Jadi menurut aku benar-benar nggak worth it sih. Ya, sama. Menurut aku juga sama, nggak worth it, karena dari tadi lebih banyak dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya kayak gitu. Gitu ya. Berarti menurut kalian tipe yang nggak worth it gitu buat efisiensi kali ini. Iya, benar banget. Menurut aku itu mempengaruhi kinerja dosen atau staff, apalagi lembur. Nah, itu biasanya kalau misalkan gaji atau fee itu bisa jadi penyemangat gitu loh, kayak misalkan kalau lembur karena kan ada dapat bonus apa tambahan gitu, jadi kan kerjanya juga. Betul, kerjanya juga jadi semangat, jadi bener-bener lah kayak dilakuinnya juga kayak wah gacor gitu. Jadi kayak dengan full dengan apa yang emang ada di dirinya gitu loh. Dan waktu itu kan aku sempat minjem aula gedung C ya, dan pas itu masih efisiensi gitu loh, jadi nggak ada tambahan buat lembur gitu. Waktu itu kan aku ngobrol sama penjaganya, dan penjaganya tuh emang cerita kayak buat honor lemburnya itu dia beliau nggak dikasih, dan menurut aku kayak agak kasihan gitu loh, soalnya beliau kayak cerita jadinya bener-bener cuman dapat uang buat kebersihan, dan menurut aku buat uang kebersihan itu kayak nggak kurang gitu loh. Kayak beliau tuh udah effort kayak dari pagi, waktu itu aku minta buat dari jam 7, terus yang beliau yang nata-nata kursinya, terus ngebantuin macam-macam, dan dengan nggak adanya kayak gaji honor atau gaji lembur, menurut aku jadi kayak apresiasinya jadi kayak kurang gitu buat ke staff-staff gitu. Ya, betul banget ya. Jadi kayak bentuk penghargaannya gitu ya, kurang banget sih menurut aku. Oke.
Ya, menurut aku sih solusinya tadi itu kayak misalkan mematikan lampu. Jadi menurut aku kayak mematikan lampu tuh apalagi kan gedung C itu kan gede ya, pasti listriknya juga gede tuh. Nah bisa nih kalau misalkan dijadwal, misalkan kalau misalkan siang tuh nggak usah gitu kan Karena masih siang masih terang. terang. Ya betul. Benar. Dan mungkin ini mungkin saran dan tapi sebenarnya agak susah sih. Jadi setahu aku kan kayak Unsur tuh buat dananya sendiri masih dari UKT mahasiswanya doang, belum kayak ada pendanaan sendiri. Ini setahu aku ya, correct me if I'm wrong. Jadi menurut aku buat dari Unsurnya sendiri bisa mulai cari cara buat mencari dana tuh selain dari dana UKT, biar kayak efisiensi yang kemarin tuh bisa kayak ditambal gitu loh, pakai dana pencarian itu sendiri. Ya, betul. Kalau dari sudut pandang anak mati ya, kalau dari kita lihat kan ini benar-benar kayak cuman kayak penghematan uang gitu loh, Ya. karena kan dari lift, dari AC, AC. itu benar-benar kan kayak yang makan listrik banyak banget kan. Yes. Dan itu berarti menurut aku beneran cuman penghematan uang dari yang udah dikasih ke pemerintah itu loh, karena kan pemerintah kayak ngemotong dana buat dari universitas gitu kan. Jadi kayak bener-bener buat penghematan uang aja sih kalau buat aku sih. Sama juga. Oke, yang pertama sih harus adanya transparansi ya kak. Benar. Betul banget. Nah selain itu juga kita perlu adanya kayak dialog kayak misalkan antara bukan atasan kayak pimpinan unsur lah apa. Jadi kayak transparansinya tuh lewat dialog gitu kayak misalkan ngasih tahu nih apa aja kayak gitu kan. Soalnya kan kayak dari yang kita rasain kemarin tuh kayak buat ke mahasiswa sendiri transparansinya agak kurang. Jadi kayak kita kaget kayak tiba-tiba kok lift nggak bisa dipakai, terus AC tuh nggak nyala. Tapi mungkin buat ke staff atau ke dosen mungkin ada transparansinya kan, tapi kita nggak tahu. Kalau kita sebagai mahasiswa nih kayak kita kurang dapat gitu transparansinya. Ya kemarin kayak tiba-tiba, tapi ada suratnya gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba udah ada suratnya kayak gitu. Nggak ada babi ibu kayak langsung. Iya aku juga kaget karena waktu itu kan aku lagi kelas kalkulus tuh pertama kali, terus tiba-tiba gerah banget, ternyata emang AC-nya dimatiin kayak gitu. Ya aku tuh nggak tahu ya. Dan ternyata pas baca di grup kelas ternyata ada suratnya baru muncul pas udah ngerasain nih. Iya. Oh jadi tuh kalian bener-bener gak tahu ya sebelumnya? Iya nggak tahu. Kalau dari aku buat fasilitas yang dimatiin ya, sebenarnya aku termaksud mahasiswa yang kayak keberatan banget tentang efisiensi itu, karena dari yang sudah aku paparin sebelumnya kayak bener-bener ngerugiin mahasiswanya sendiri banget loh. Tapi kayak setelah kayak udah dipelajarin dan dicari tahu lebih lanjut, emang ternyata kayak gitu loh, kayak ya udah kita mau harus gimana lagi. Jadi menurut aku mungkin buat kita tuh kayak harus ikhlas dan kayak harus coba memahami gimana kesulitan universitas kita itu sendiri loh. Mungkin nanti ke depannya, jadi kita kayak harus positive thinking juga, kayak buat ke depannya mungkin nanti universitas kita tuh bakal bisa ngasih sesuatu yang lebih baik dan ngasih solusi yang baik. Dan mungkin emang udah dapet kan, karena sekarang efisiensinya tuh udah nggak ada. Buat lift kan kita udah nyala, terus lantai AC-nya juga udah nyala. Jadi menurut aku emang kita tuh emang harus positive thinking dulu gimana, dan emang akhirnya terjadi kan efisiensinya jadi udah nggak ada. Nah selain itu juga untuk mahasiswa nih kan bisa. Nah untuk mahasiswa itu kita kan mahasiswa tuh, jadi kita harus ngasih kritik atau saran itu harus benar-benar kayak secara benar lah ya, nggak langsung kayak wah apalagi dengan bahasa yang kasar dan tidak senonoh kayak gitu. Dan kayak harus ngasih bukti dan konkret yang konkret juga. Dan selain itu juga kita juga kan mahasiswa, nah kita juga harusnya tuh kasih juga kayak solusinya gitu, kayak punya aku juga punya solusi sebenarnya meskipun tidak tersampaikan ke atas. Yang penting kita tuh kayak terlihat lah bahwa kita tuh mahasiswa, kalau misalkan ngomongnya bener tuh. Jadi kayak nggak asal nyablak aja gitu. Berarti kuncinya cuma ikhlas ya. Kira-kira tuh efisiensi kemarin tuh berapa bulan sih? Berapa ya? 2 sampai 3 bulan iya, mungkin ya. 2 sampai 3 bulan ya. Cukup lama ya. Iya. Terus kalian kayak udah muak banget gitu ya sama... Jujur ya kayak panas banget, nggak kuat. Ya enggak sih, aku masih sabar. Masya Allah. Masih sabar ya? Yap, masih sabar. Ya udah, makasih ya Nabila sama Satrio. Oke, sama-sama. Oke, semuanya sekian buat podcast Batik kali ini. Makasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast Batik next episode. Dadah.